Pemirsa, sejak dikukuhkan menjadi dinas tersendiri tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menempati peranan penting dalam membangun citra baik institusi pemerintahan. Dinas ini yang awalnya ingkrut atau berbaur dengan humas dan protokol, namun berdasarkan Perbub nomor 40 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Diskominfo ditetapkan pada 1 Desember 2016 dan mulai diterapkan pada 2 Januari 2017. Artinya Diskominfo menjadi ujung tombak dalam mengawal komunikasi publik Pemkab Jember ke depannya. Bagaimana desain komunikasi publik Pemkab Jember, bagaimana membangun citra baik institusi tersebut keluar, telah bersama saya di studio FTV Jember, Bapak Bobi Arisandi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Jember. Halo, selamat malam Pak Bobi. Selamat malam Mbak Agung. Iya Pak Bobi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Sebelumnya kita mengucapkan selamat datang untuk Pak Bobi dan juga teman-teman dari Diskominfo yang telah hadir di studio FTV Jember pada malam hari ini. Kita akan mengangkat tema membangun citra baik Kabupaten Jember. Namun sebelum kita membahas ini Pak Bobi, kita saksikan liputan berikut ini. Sentuhan telapak tangan Bupati Hendy Siswanto pada makro touchscreen Selasa petang menandai peluncuran website canggih di Kabupaten Jember. Didampingi Wakil Bupati Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Berlaman, Bupati Hendy pastikan website ini akan mampu menjawab era keterbukaan informasi di Jember ke depannya. Peresmian ini sengaja bersamaan dengan momen peringatan Hari Hak Tahu Sedunia 28 September yang bertempat di Aula Utama Pendopo Wahya Wibawa Geraha. Peluncuran ini disaksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan yang utama disaksikan 3 organisasi profesi jurnalis resmi di bawah payung Dewan Pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Aliansi Jurnalis Independen AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Tapal Kuda. Ini merupakan cikal bakal kita ke depan, yaitu swayai Jember transparan, ya. Dan ini Hari Hak Tahu ini adalah mengingatkan kita semua dan lebih semangat kita bahwa abdi negara kami sebagai dengan teman-teman UPD sampai itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya dengan adanya Hari Hak Tahu ini mempertegas lagi bahwa keterbukaan itu wajib kita berikan kepada masyarakat. Dan terhadap kita sendiri Pemkab Jember yang saat ini kondisinya Pemkab Jember yang harus banyak sekali yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki karena posisi saat ini di Pemkab Jember masih sistem yang dilakukan masih banyak yang konvensional. Tentunya kami harus mengejar ketertinggalan ini dengan cepat ya, dengan cepat agar setiap pertanyaan apapun dari masyarakat atau dari siapapun itu segera langsung bisa dijawab. Belum tidak mencari dulu, makanya akan di kondisi seperti ini harus kewajiban kami untuk membenahi segera. Dengan hadirnya website ini diharapkan bisa menjadi tumpuan utama informasi Jember dalam genggaman. Terlebih bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar mampu mewarnai secara kreatif kehadiran website ini. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Jadi pemirsa, kita sudah menyaksikan liputan mengenai Diskominfo yang telah meluncurkan website canggih seperti itu, Pak Bobi. Pak Bobi, berbicara mengenai Diskominfo, sejak kapan sih Pak Bobi diberi amanat oleh Bupati Hendy Siswanto untuk menakodai Diskominfo ini, Pak? Awal saya di Diskominfo itu di akhir bulan Agustus. Diawali ketika saya saat itu masih menjabat di Camat Gumukmas, diberikan tugas tambahan selaku PLT Diskominfo. Kemudian beriring berjalannya waktu, diadakan open bidding dengan beberapa instansi dinas. Dan kemarin tanggal 3 Januari 2022, kami ditetapkan untuk menjabat di selaku definitif di Dinas Kominfo. Jadi mulai Januari yang definitifnya sampai dengan sekarang. Ya, berarti sejak tanggal 2 Januari, 3 Januari sudah definitif menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Jember. Jadi masih beberapa hari ya Pak ya? Iya. Baik, Pak Bobi, berbicara mengenai Diskominfo, sebenarnya tugas dan fungsi dari Diskominfo ini seperti apa sih Pak? Diskominfo ini mempunyai peranan perumusan dan pelaksanaan terkait dengan pembentukan opini dan aspirasi publik di tingkat kabupaten yang mensupport program-program nasional. Di posisi strategis, apalagi saat ini adalah sudah
4.0 ya, era digitalisasi ini menjadikan suatu kewajiban, bahkan menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi masyarakat saat ini. Kalau kita ketahui, tidak hanya di kota, di pelosok pun mereka sudah mulai banyak melihat dari digitalisasi. Nah, salah satu tupoksi Kominfo adalah di sini. Penyampaian aspirasi dari untuk publik maupun juga pembentukan opini kaitan dengan penyampaian program-program pemerintah yang mendukung dari kegiatan program nasional itu harus tersampaikan di masyarakat. Baik. Salah satunya tadi itu pada saat hari hak untuk tahu tanggal 20 September Pak Bupati memang menginginkan, pimpinan kami menginginkan, ayo Jember ini sudah saatnya transparan. Jember ini sudah saatnya bisa berkomunikasi dua arah dari pemerintah maupun dengan masyarakatnya. Karena kita ketahui bahwasanya Diskominfo sejak terbentuk itu belum maksimal. Ya, kita mulai menata ulang, kita mulai mengoptimalkan, salah satunya dengan membuka jaringan-jaringan di digital itu. Mau tidak mau kita harus masuk. Mau tidak mau kita harus masuk ke digitalisasi. Salah satunya adalah dengan memberikan link-link web yang bisa dikonsumsi oleh publik, bisa digunakan oleh publik, baik itu mulai dari web PPID itu sendiri, maupun dengan web yang Jember Kabupaten itu sendiri. Dan tidak hanya itu, kita juga mencoba membuat akun-akun mengikuti. Sekarang lagi apa? IG ini lagi naik. Ya, anak-anak muda, terus para milenial, kita juga harus masuk di sana. Buat akun IG, buat akun Facebook, buat akun Twitter, kita masuk semua di sana. Tujuannya apa? Ingin memberikan dan menyampaikan, mendekatkan masyarakat, kita berkomunikasi dua arah. Harapannya di situ. Baik, Pak Bobi sendiri menjadi PLT pada waktu itu sejak Agustus 2021 seperti itu Pak Bobi. Seperti apa Pak kesan awal ketika Pak Bobi diberi amanat oleh Bupati untuk bisa mengepalai Dinas Komunikasi Informatika ini Pak? Dan mungkin Pak Bobi juga bisa bercerita sedikit kepada kami sebelum menjadi Kepala Diskominfo nih, Pak Bobi pernah menjabat sebagai apa dulunya? Jujur saya lebih banyak di lapangan. Saya masuk Jember ini mulai tahun 2000. Saat itu melayani Pak Bupati waktu itu Pak Samsul almarhum. Kemudian kami bertugas di wilayah, termasuk di kelurahan, di 2 kelurahan, mulai dari Wirolegi sampai dengan Mangli. Terus juga pernah jadi kasih trantip di ujung timur, Kecamatan Silo. Kemudian jadi sekcam, jadi kabak keuangan di sekitar DPRD, dan camat di Arjasa, kemudian digeser lagi camat di Jelbuk, dan sempat di Kabak Humas. Nah, di Kabak Humas inilah saya yang banyak berinteraksi dengan teman-teman media. Di situ ya kita nikmati saja, pindah itu merupakan kesempatan untuk nambah saudara. Setelah di sana terjadi 2020 akhir pengembalian jabatan itu, saya dikembalikan lagi ke jabatan di Camat Arjasa. Begitu Pak Bupati menjabat, kami diberikan tugas di Camat Kencong. Setelah Camat Kencong bergeser lagi ke Camat Gumuk Mas Mbak Angge. Dari Gumuk Mas ini ditambah tugas PLT di Diskominfo ini. Ya sempat tidak terpikirkan, tidak terbayangkan ya saya bakal balik lagi ke sana. Jujur aja, saya jujur langsung ngadep ke Pak Bupati malam petunjuk kaitan dengan tugas-tugas yang harus kami lakukan. Ya intinya beliau itu Pak Bupati, ayo dibuat agar saya juga bisa berperan di sana, menjalin komunikasi dua arah, bisa dengan masyarakat, bisa dengan teman-teman media, karena sarana dan mitra media ini tidak bisa dipungkiri, harus harus bersama-sama. Dengan tanda kutip media yang benar-benar media, gitu ya Mbak Ageng ya. Seperti FTV ini ya. Kalau nggak mitra saya nggak datang hujan-hujan ini saya. Nggak guyonnya gitu ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, Pak Bobi, berarti Pak Bobi rangkap jabatan seperti itu Pak. Kalau hati kecilnya milih mana nih, Kepala Diskominfo atau Camat? Ini pertanyaan yang menjebak ini Pak. Jadi memang saya waktu itu definitif di Camat Gumuk Mas, kemudian di PLT-kan di Kominfo, dan ada open bidding itu saya mengikuti di sana.
dan saya dilantik definitif di di Kominfo, tetapi masih diberikan saat ini diberikan kepercayaan terbalik. PLT-nya di Kecamatan Gumuk Mas. Ya, tadi sempat dengan teman-teman Kades, di sana kan juga ada musim hujan ini ya, sempat tergenang dan ada banjir dari beberapa wilayah, tadi sempat masih di sana. Ya, kalau disuruh milih mana aja lah Mbak, di mana aja. Banyak temen yang penting kan gitu ya, kita nikmati. Berarti artinya Pak Bupati sangat memberikan kepercayaan kepada Pak Bobi sampai-sampai diberikan 2 jabatan sekaligus ini. Sebenarnya tidak hanya saya, masih ada Pak Camat Rambi juga sama, Pak Camat Rambi masih merangkap. Hanya mungkin kan butuh pertimbangan juga ya, untuk menempatkan seseorang the right place itu juga tidak mudah. Menempatkan manusia itu beda dengan menempatkan mesin. Kalau mesin tombol nyala udah. Kalau manusia itu kadang-kadang sudah waktunya nyala, nggak nyala, waktunya mati nggak mau mati kan gitu. Ya ini perlu aja. Mungkin masih ntar lagi mungkin ya ada penetapan ataupun pengisian yang lainnya. Ya baik Pak Bobi, kita kembali lagi ke tema mengenai membangun citra baik Kabupaten Jember. Sejak Agustus 2021 lalu ketika Pak Bobi memang diamanatkan oleh Bupati untuk memimpin Dinas Komunikasi Informatika ini, program-program apa saja Pak yang akan atau sudah dilakukan oleh Pak Bobi sendiri? Jadi utama, seperti yang disampaikan bahwa yang diamanatkan pada kami, ditugaskan pada kami adalah untuk menjalin keterbukaan. Satu-satunya adalah membuat web-web itu benar-benar berperan serta. Web ini bukan hanya saat sekarang ada. Web ini sejak awal sudah ada, tapi tidak dimaksimalkan, tidak difungsikan. Kenapa tidak difungsikan? Web ini menyangkut pada sistem inputting data update, yakni operator. Nah, operator ini tidak bisa hanya dengan di Diskominfo sendiri, karena seperti halnya PPID ini dan pemberitaan-pemberitaan ini menyangkut dengan sewilayah Kabupaten Jember. Artinya kami tidak bisa berdiri sendiri. PPID ini punya operator di masing-masing desa, kecamatan, dan OPD. Nah, ini yang kembali kita bangun. Ini yang kembali kita rangkai, di mana kemarin yang mungkin sempat tidak aktif ataupun belum maksimal, kita ajak kembali aktifkan. Dan setelah yang waktu sebelum kita launching itu, kita buat tahapan memang. Bagaimana caranya sebelum launching ini adalah menguatkan SDM, menguatkan dari teman-teman operator. Namun tidak mudah juga, dan sampai sekarang mungkin belum bisa dikatakan sempurna ya. Ini kita masih sama-sama belajar, kita sama-sama ingin tujuannya adalah memberikan suatu langkah support pada masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat responnya juga positif. Kenapa saya ngomong responnya positif? Di sana ada option menu yang bisa melaporkan apa yang terjadi, dan hampir setiap minggu itu ada laporan. Laporan link ini Mbak, web ini juga termonitor oleh Kemenpan. Ketika notifikasi laporan di kita ya, di PPID kita masuk, sekian hari tidak tertanggapi, itu dari linknya Kemenpan, itu notifikasi ke kita, agar segera ditanggapi. Nah, ini juga macam-macam. Seperti kemarin itu sempat kita baca, ada yang terkait dengan masalah hujan ini banyak kaitan dengan keluhan saluran air. Nah, mungkin mereka tidak tahu mau mengadu kemana, atau mungkin harus kemana, jadi bisa menggunakan di situ. Link PPID ada, PPID Jember kap.go.id itu ada, kemudian Pemkab Jembernya juga ada. Jadi kita buka seluas-luasnya. Dari sana kita coba menyalurkan apa yang dipertanyakan. Ini sudah berjalan. Namun tidak cukup dengan demikian, kami juga ingin memberikan kemudahan-kemudahan pada masyarakat. Sebenarnya mau tidak mau, saat ini Pemkab itu harus sudah masuk digitalisasi. Cukup dalam satu genggaman itu sudah ngerti semua ya. Hampir semua orang sudah pegang Android sekarang. Nah, ini menjadikan suatu semangat kita. Ini adalah potensi. Kalau dagang ini pasar. Ini pasar kita dengan mereka menggunakan Android. Bagaimana caranya kita masuk? Kita buat sistem aplikasi nantinya. Aplikasi yang sudah ada di beberapa OPD. Jember itu tidak sedikit aplikasinya, Mbak. Apa saja, Pak? Banyak, ada 70. Dari masing-masing dinas punya, dari masing-masing OPD punya. Tetapi sayangnya ya, ini belum terintegrasi. Belum terkumpulkan jadi satu wadah.
Nah, harapan kami ke depan ini yang kita sedang rancang dengan Pak Bupati. Bagaimana caranya masyarakat ini untuk mengurusi surat-surat dari dasar ya, dari desa, itu tidak usah ke desa. Gimana caranya? Nah, cukup dengan melalui HP. Nah, kita akan nanti buat satu aplikasi ini dengan memasukkan NIK mungkin ya, NIK mereka dengan password mereka. Nanti mereka tidak perlu dengan datang ke desa. Ketika sudah terpenuhi, tercukupi, bisa ditindaklanjuti sampai dengan camat menggunakan TTE, tanda tangan elektronik. Nah, ini yang ada fasilitas sudah diberikan kepada kita. Dan nanti masyarakat cukup di-print dari rumahnya. Mau dibawa kemana, mau kemana. Ini juga sudah dilakukan dari Dispenduk. Dispenduk sudah, intinya kita mendekatkan pelayanan. Jangan ini sudah disosialisasikan, Pak? Sambil jalan ini ya, sambil jalan ini kita ada di beberapa desa dan beberapa kecamatan, belum secara keseluruhan. Kita masih trial dan kita masih mencari memudahkan bagaimana caranya ini lebih gampang. Sebenarnya ada lagi yang dibutuhkan masyarakat, aplikasi terkait dengan waktu itu update di rumah sakit. Berapa kamar yang ada, kalau mau masuk bagaimana, itu ada sebenarnya. Cuman tidak termaksimalkan. Karena tadi apa? Operator inputting data ini yang kurang kita kurang di istilahnya dilakukan pembinaan ya. Nah, karena itu Mbak Ageng, sebaik-baiknya aplikasi yang disediakan oleh pemerintah ketika tidak diimbangi dengan penataan SDM, misalnya operator input data tadi itu atau update data ini kurang maksimal dan sangat merugikan masyarakat. Nah, ini kita memang ke depan kita akan mencoba beberapa titik yang kira-kira bisa digunakan oleh masyarakat. Ini sekarang sedang berjalan, teman-teman ini sedang tadi sampai sore baru pulang, tadi saya lihat melakukan kegiatan Simpeda ya, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Daerah. Ini yang mulai dari apa itu, Pak? Ini yang mulai dari desa. Masyarakat mungkin butuhkan keterangan domisili, masyarakat butuh keterangan SKTM yang tidak mampu atau kebutuhan-kebutuhan yang kiranya kebutuhan dasar mereka bisa tanpa datang ke kelurahan maupun ke balai desa. Cukup dengan input itu, Pak Kades bisa TTE. Jadi kalau Pak Kades tidak ada, bisa dilayani. Kadang-kadang namanya Pak Desa ya, Pak Desa itu kan membawa beberapa dusun dan keliling, apalagi hujan-hujan ini kan banyak jarang di kantor sudah, mesti keliling beliau-beliau. Begitu juga pada camatnya. Ketika sudah tantangan TTE, nanti akan naik ke camat. Camat juga begitu, ketika tidak ada tempat, mungkin pada saat rapat di Jember ataupun ada kegiatan yang lainnya, bisa melayani warga dengan TTE. Kami sendiri di beberapa OPD, jajaran Pak Bupati, Sekda, dan beberapa OPD sampai dengan camat sudah menggunakan itu. Cuman ini belum kita wadahkan yang kita serahkan kepada masyarakat. Kita masih trial dulu agar tidak merugikan masyarakat nanti. Nanti ke depannya kalau sudah seperti itu, masyarakat tidak usah hadir, tidak apa-apa, sudah enak. Sudah launching Pak website Simpedanya ini? Belum, sengaja belum kita launching. Nanti dulu, jangan launching dulu. Kita fix dulu, kita sempurnakan dulu. Nanti kita akan pasti kita akan launching berikutnya nanti. Ya. Pak Bobi tadi menyampaikan program-program yang telah dilakukan membangun kembali website PPID seperti itu Pak. Ya. Di PPID ini masyarakat bisa mengakses apa saja sih Pak? Di sana kalau dibuka linknya, di situ banyak beberapa option. Salah satunya adalah profil, ya, profil dari masing-masing OPD. Terus juga yang tidak kalah penting di website itu sendiri, di masing-masing OPD itu ada kewajiban masing-masing OPD untuk mengupload file berkasnya. Mulai dari SOTK, mulai dari yang penting ini ya biasanya yang dicari adalah DPA. Itu ada di sana semua. Yang selama ini mungkin notabene dulu ya, kami ingat saya masih di Kabag Humas saat itu ya, mendapatkan teguran bahwasanya APBD tidak terupload. Padahal untuk saat ini merupakan satu tolok ukur MCP KPK. Jadi monitoring dari KPK adalah salah satunya di mana dilihat pemerintahan yang sehat. Salah satunya adalah APBD ini terupload di web resmi kita, Jemberkap maupun BPID. Nah di BPID ini kita masing-masing kita lihat. Semua kita naikkan semua. Ya memang belum bisa dikatakan 100% Mbak Ageng, karena ini kan kondisi lagi berbenah ini Jember ya, berbenah. Terus ya teman-teman kadang-kadang masih ada yang belum satu frekuensi, tapi ya hampir satu frekuensi semua,
Jadi itu saya. Ada juga di PPID yang seperti Pak Bobi sampaikan tadi, ada warga yang mengeluh masalah banjir nih Pak. Jadi gimana nih Pak, ada warga mengeluh di website itu, kemudian sinkron dengan dinas terkait, seperti itu Pak? Iya, betul. Jadi ketika warga input di situ ya, mereka akan masukkan nik. Iya. Nggak bisa menggunakan laporan-laporan palsu, nggak bisa. Karena di situ harus masukkan nik. Akan ketahuan niknya itu nanti. Masuk di sana, dia melaporkan apa, laporan masuk, notifikasi itu langsung masuk ke operator kita. Iya. Kita langsung lihat terkait dengan BPBD ini, atau kemarin juga terkait dengan berita hoak. Nah ini banyak juga yang melaporkan, malah menyampaikan seperti ini. Kita langsung konfirmasi, operator menyampaikan kepada kami, pada saya, langsung tidak lanjuti. Kita punya yang namanya lingkup Smart City. Di masing-masing Smart City ini adalah masing-masing OPD ada operatornya, masuk di dalam itu. Jadi kita tanyakan, ini bagaimana tinggal lanjutnya? Oh ini nggak benar Pak, ini hoak atau apa? Ya itu kita jawab nanti ke penanya. Atau ini ada keluhan semacam ini, segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut itu pun tidak hanya sekedar bicara tidak ditindaklanjuti, tapi mereka harus mengupload. Yeah. Di foto kegiatannya apa, yang semula mungkin gorong-gorong ini adalah jebol, terus dibetulkan, itu mereka foto dan kita upload kembali. Ketika ini tidak terjawab, notifikasi dari Kemenpan RB itu akan bunyi, akan negur kita, dan itu mempengaruhi nilai kita di dalam nanti SPBI, sistem pemerintahan basis elektronik. Nah ini Mbak, ini merupakan satu kewajiban pemerintah harusnya dalam SPBI. Kembali lagi Jember ya tertinggal, tapi ini merupakan suatu pemicu kami. Makanya saya inti utama di Diskominfo adalah saya harus menguatkan tim untuk sama-sama mempunyai persepsi yang sama bahwasanya ayo kita kejar ketinggalan ini. Ya dikeroyok bareng-bareng kan gitu ya. Ya mungkin itu Mbak Ege. Sejauh ini PPID sendiri Pak Bobi seperti apa Pak antusias warga untuk mengakses website ini? Bagus. Artinya kita melihat dari laporan laporan hampir tiap minggu pasti ada. Ya. Selain di PPID, nah ini kita juga melihat gini Mbak Ageng. Kemarin kita juga sempat diskusi lagi dengan pimpinan. Sepertinya kita butuh terobosan baru. Apa itu Pak? Kami juga ingin ini ancang-ancang ya yang akan dilaksanakan karena Mbak Ageng tadi nanyakan. Kita akan buat call center. Call center. Apa sih call center itu? Kalau saat ini kan ambulan ada nomornya sendiri, polisian ada nomor sendiri, terus PLN ada nomor sendiri kaitan dengan kedaruratan ya. Kita akan rangkum nomor-nomor ini nantinya masyarakat cukup dengan satu nomor. Iya. Nanti kita pakai nomor 112. Ini kita sudah penjajakan ya. Kita pakai nomor 112. Di dalam 112 itu ada 2 jalur. Kedaruratan dan pelaporan. Nah, kalau yang tidak lapor tadi lihat PPID bisa lihat sini. 112. Apa yang dilaporkan? Apa yang ditanyakan? Terkait dengan PMI, masuk di sini nanti PMI. Kita ada operator juga nantinya. Terkait dengan Pak bingung Pak, ini ada kebakaran. Telepon di belum nih ya, belum. Ini nanti konsep kita seperti itu. Telepon di 112 langsung melemparkan ke pemadam kebakaran. Semacam itu. Butuh kepolisian daruratan langsung seperti itu. Jadi masyarakat nggak perlu menghafal satu-satu nomor-nomor dinas ataupun organisasi lainnya seperti itu Pak Bobi. Ini kita buatkan semacam kayak integrasi tadi itu. Aplikasi yang ada 70 itu kalau bisa kita jadikan satu aplikasi. Dengan masuk nik satu, penduduk bisa melihat, bisa mengakses mana-mana yang untuk dikonsumsi publik dan mana-mana untuk pimpinan kami. Karena pimpinan juga membutuhkan Mbak. Dashboard pimpinan itu dengan data yang ada itu akan menjadikan suatu data yang benar, akan menjadikan putusan yang benar. Kalau datanya salah, nanti putusannya salah. Nah ini yang menjadikan satu update itu. Iya. Pak Bobi, pertanyaan selanjutnya nih mengenai saat ini kan kita memasuki era digital nih. Seperti apa adaptasi yang akan dilakukan oleh Diskominfo? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Oke. Biasa kita harus jeda sejenak. Special Talk Sesi Jember akan kembali setelah jeda berikut ini.